Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Diva Afienis dengan NIM 24231009 dan rekan saya Natasha dengan NIM 24231025 dan saya Afifah Izzatulnisa dengan NIM 24231001. Di sini kami akan mempresentasikan alat peraga mengenai materi sistem reproduksi wanita. Selamat menyaksikan. Alat peraga sistem reproduksi wanita yang kami rancang ini bertujuan untuk memberikan pemahaman visual dan praktis mengenai fungsi dan anatomi sistem reproduksi wanita, sehingga memudahkan proses pembelajaran dan penyuluhan kesehatan reproduksi, khususnya bagi remaja. Alat ini berguna untuk menjelaskan fungsi dari masing-masing organ dalam reproduksi wanita. Selain itu, alat peraga ini juga menjelaskan secara sederhana bagaimana proses fertilasi sel telur oleh sperma dan siklus menstruasi, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kesadaran dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu kardus, kertas karton warna hitam dan pink, kertas marmer warna kuning dan merah, kertas HVS, spidol hitam, pensil warna, gunting, lem kertas, double tip, dan lakban. Pertama, kami membuat alas dari kardus, kemudian dilapisi dengan kertas karton berwarna hitam. Selanjutnya, kami membuat sketsa organ dalam reproduksi wanita pada kertas karton berwarna pink. Kemudian gunting dan tempelkan sketsa tersebut pada alas kardus hitam tadi. Selanjutnya, lapisi bagian ovarium dengan kertas marmer berwarna kuning. Warnai bagian tuba fallopi menggunakan pensil warna oranye. Lapisi bagian uterus, endometrium, cervix, dan vagina dengan kertas marmer berwarna pink. Kemudian beri lapisan tambahan pada cervix dan vagina dengan kertas marmer berwarna merah. Selanjutnya, buat bagian ovum, kemudian tempelkan pada ovarium dan tuba fallopi. Tambahkan sedikit detail warna pada organ dengan pensil warna. Kemudian buat nama-nama organ pada kertas HVS dengan spidol hitam dan tempelkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu vagina. Vagina adalah saluran otot yang menghubungkan rahim atau uterus dengan bagian luar tubuh. Fungsinya sebagai jalur keluarnya darah menstruasi, tempat masuknya sperma saat hubungan seksual, dan jalur lahir bayi. Vagina memiliki dinding elastis yang dapat merenggang dan kembali ke bentuk semula. Selain itu, vagina juga memiliki mekanisme pelindung alami melalui cairan yang menjaga keseimbangan pH dan mencegah infeksi. Yang kedua yaitu serviks atau leher rahim. Serviks adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan uterus atau rahim dengan vagina. Serviks berfungsi sebagai pintu masuk sperma ke uterus dan juga jalur keluarnya darah menstruasi. Serviks juga mengalami perubahan selama siklus menstruasi dan kehamilan. Saat ovulasi, lendir serviks menjadi lebih cair untuk memudahkan sperma mencapai sel telur. Yang ketiga yaitu endometrium. Endometrium merupakan nama lain dari dinding rahim yang berfungsi untuk melindungi rahim. Endometrium adalah lapisan dalam rahim yang menebal setiap bulan sebagai persiapan penampung embrio jika terjadi pembuahan. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan meluruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Ketidakseimbangan hormon dapat memengaruhi ketebalan endometrium dan menyebabkan gangguan seperti menstruasi tidak teratur atau kondisi medis seperti endometriosis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada uterus atau rahim yang merupakan organ berotot dan berongga yang terletak di rongga panggul antara kandung kemih dan rektum, berbentuk seperti buah pir. Uterus ini berfungsi sebagai tempat pertumbuhan janin selama proses kehamilan. Uterus ini memiliki dua bagian utama, yaitu korpus atau biasa disebut dengan badan rahim yang fleksibel dan serviks yang biasa disebut dengan leher rahim. Uterus ini juga berperan dalam proses persalinan, yaitu bagian kontraksi. Nah, selanjutnya ada tuba fallopi atau ovidum yang merupakan saluran yang bercorong yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus atau rahim. Nah, tuba fallopi ini juga berfungsi sebagai pengangkut ovum dari ovarium menuju uterus dan menjadi tempat terjadinya pembuahan antara sel ovum dan sel sperma. Nah, selanjutnya ada ovarium, merupakan organ yang berpasangan yang menghasilkan sel telur atau ovum serta hormon-hormon seperti hormon estrogen dan progesteron. Ovarium ini melepaskan ovum secara periodik dalam proses ovulasi. Selanjutnya ada ovum atau sel telur. Ovum merupakan sel reproduksi wanita yang dilepaskan oleh ovarium dan siap dibuahi oleh sperma. Ovum bergerak melalui tuba fallopi menuju rahim. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses fertilasi dan menstruasi. Setiap bulan wanita akan mengeluarkan ovum dari ovarium. Proses ini disebut dengan ovulasi. Pada saat terjadi ovulasi, ovum akan dikeluarkan oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kemudian akan bergerak menuju ke tuba fallopi. Pada saat ovum berada di tuba fallopi, artinya ovum siap untuk dibuahi. Setelah terjadinya ejakulasi, sperma bergerak melalui vagina menuju uterus atau rahim dan masuk ke tuba fallopi. Kemudian inti sel sperma dan inti sel telur akan menyatu dan bersatunya sel telur dan sel sperma ini disebut dengan fertilasi atau pembuahan. Nah, sperma yang berhasil menembus lapisan pelindung sel telur akan melebur dengan inti sel telur dan membentuk zigot. Zigot ini kemudian akan membelah dan bergerak menuju rahim untuk menempel di dinding rahim dan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya akan menjadi janin. Nama lain dari janin ini yaitu fetus. Nah, proses biofertilasi ini biasanya berlangsung dalam waktu sekitar 24 jam setelah ovulasi. Sel sperma bertahan hidup di saluran reproduksi wanita hingga 5 hari. Selanjutnya, apabila sel telur yang telah masak mengalami ovulasi dan menuju tuba fallopi, akan tetapi tidak ada sel sperma yang masuk, maka sel telur akan menuju ke dinding rahim, kemudian akan luruh bersama dinding rahim atau endometrium menuju vagina. Nah, peristiwa lurusnya sel telur dan dinding rahim ini disebut dengan proses menstruasi. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami presentasikan pada hasil proyek kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.